Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono. Dan di video kali ini saya akan membicara sesuatu yang spesial banget, adalah rekomendasi 10 saham untuk Anda yang mau investasi jangka panjang. Apa saja 10 saham tersebut? Saksikan terus video saya berikut ini. Untuk Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, jangan lupa untuk like video ini, kemudian jangan lupa subscribe channel saya, dan juga follow Instagram saya di sebelah sini. Teman sekalian, bicara tentang investasi adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan untuk investasi tersebut, produknya Anda bisa punya alternatif yang sedemikian banyaknya. Dan pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat satu produk yang disebut dengan saham, di mana saham ini adalah sebuah investasi yang bisa dilakukan oleh semua orang dengan harga yang sebenarnya relatif terjangkau. Dan kira-kira kalau kita mau investasi, kira-kira sahamnya apa gitu ya. Nah, teman sekalian, di video ini saya akan bicara khusus kepada Anda. Saya memberikan kepada Anda 10 buah rekomendasi saham yang bisa Anda koleksi untuk investasi. Ingat teman sekalian, ini adalah untuk investasi, bukan untuk trading, bukan untuk diperdagangkan. Artinya saham ini kita beli untuk tujuan tidak jangka pendek, tapi untuk tujuan jangka panjang. Dan sebelum saya mulai, saya akan memberitahu kepada Anda bahwa saya tidak menjamin apa yang saya rekomendasikan ini akan benar 100% di masa yang akan datang. Sehingga ketika Anda mengambil sebuah keputusan, kembali semua resiko ada di tangan Anda masing-masing. Saya hanya berusaha untuk menyajikan data secara statistik dan juga secara logik yang bisa membantu Anda untuk memutuskan kira-kira mana saham yang layak untuk kita koleksi. Untuk investasi di pasar saham, itu ada dua pendekatan yang sering digunakan, adalah pendekatan analisis fundamental dan yang kedua adalah analisis teknikal. Di mana untuk tujuan jangka panjang, umumnya orang-orang lebih cenderung menggunakan analisis fundamental. Saya sendiri bukan seorang ahli fundamental dan saya juga tidak mengerti detail konten dari fundamental, apa yang harus dianalisis, itemnya dan segala macam. Tetapi saya mencoba mengajak Anda untuk menggunakan data-data yang sudah ada, kemudian kita tambah dengan logika-logika tertentu, sehingga akhirnya kita bisa menemukan saham-saham yang layak untuk kita koleksi. Nah, saya menggunakan indeks yang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah indeks IDX 20. Nah, saya yang jelaskan sedikit kepada teman-teman sebelum kita mulai. Jadi di Indonesia ini saham itu ada ratusan gitu ya. Kemudian indeksnya yang pertama disebut dengan indeks harga saham gabungan. Itulah rata-rata semua saham yang ada di Indonesia. Kemudian dari ratusan saham tadi akhirnya diperkecil lagi, ada istilahnya adalah indeks saham LQ45. Indeks LQ45 adalah indeks di mana saham-saham di dalamnya itu adalah terjadi proses transaksi yang besar. Maka namanya adalah LQ45 atau liquid 45. Di mana 45 itu artinya ada 45 saham. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa? LQ45. LQ45 biasa digunakan orang untuk investasi jangka pendek. Kemudian dari LQ45, Bursa Efek Indonesia mencoba mensortir lagi, ada yang namanya IDX 30 atau IDX Growth 30. Di mana ini adalah pilihan, kalau LQ45 ada 45 saham, IDX 30 isinya adalah 30 saham. Saham apa saja yang sudah diseleksi adalah saham-saham yang pertumbuhannya cukup tinggi dan signifikan dalam 1, 2, 3 tahun terakhir ini. Nah, biasanya ini dipakai oleh banyak orang untuk investasi jangka menengah. Kemudian ada satu lagi berikutnya adalah IDX 20 atau IDX High Div 20. Isinya hanya 20 saham. 20 saham tersebut adalah saham-saham yang rutin membagi dividen 1 sampai dengan 3 tahun terakhir ini. Nah, saya akan menggunakan IDX 20. Kenapa? Sekali lagi, tujuan kita adalah investasi jangka panjang, bukan untuk dagang jangka pendek. Nah, mari kita lihat teman sekalian, kira-kira IDX 20 itu isinya apa saja. Dan ini adalah IDX 20, saya akan tampilkan kepada Anda. Ini adalah datanya, dan ini adalah 20 saham yang masuk kategori di IDX 20. Nah, teman sekalian, ini adalah IDX 20 untuk versi tahun 2020. Artinya, Bursa Efek Indonesia menetapkan ini sebagai IDX 20 berdasarkan kinerja
perusahaan-perusahaan selama tahun 19, 18, dan juga tahun 2017. Dan nanti tahun 2021 akan muncul lagi dan biasanya akan ada pergeseran-pergeseran. Mungkin ada yang masuk dan ada yang keluar. Nah, ini adalah 20 sahamnya, di mana 20 saham ini sudah disortir berdasarkan abjad. Jadi yang paling atas itu ada Adaro, kemudian ada Astra International, kemudian ada Bank Sentral Asia, kemudian ada BNI, kemudian ada BRI, kemudian yang di bawah-bawah ada United Tractor sampai dengan Unilever. Ini adalah 20 saham yang ada di IDX 20. Artinya apa teman sekalian? Kalau kita tidak mau capek-capek untuk melakukan analisis, ya caranya gampang saja. Kita tinggal pilih saja saham-saham di IDX 20 ini untuk investasi jangka panjang. Dan tentunya kita berterima kasih kepada Bursa Efek yang sudah membantu kita untuk memilih 20 saham yang masuk kategori saham-saham terbaik yang memberikan dividen. Nah, karena dia memberikan dividen, maka harusnya perusahaan ini adalah perusahaan yang besar dan terus menguntungkan di masa lalu. Nah, berikutnya teman sekalian, dari 20 ini kita mau apakan? Dari 20 ini kita akan coba sortir lagi menjadi pilihan-pilihan yang lebih spesifik. Nah, saya akan mengajak pada teman sekalian untuk menambah 2 buah data tambahan. Yang pertama adalah market capitalization, kemudian yang kedua adalah performance 10 tahun terakhir. Mari kita coba lihat teman sekalian, ini adalah data untuk market capitalization, artinya adalah nilai perusahaan pada saat ini kalau semua sahamnya itu dijual gitu ya. Dimana saya sudah urutkan dan inilah market cap-nya, mulai dari yang paling besar, dalam hal ini adalah BCA, nilainya adalah 600 triliun di tahun 2019. Kemudian Bank BRI ini nilainya adalah 321 triliun, Telkom 306 triliun, Unilever 286, kemudian terakhir ada PTBA ya, Petangun Bukit Asam 21 triliun, Pegas 19 triliun dan ITMG ada 8 triliun. Nah, dari 20 saham ini saya drop satu saham, yaitu adalah LPPF, saya drop ya. Kenapa? Karena ternyata setelah saya ngeliat datanya di tahun 2013 itu ada sesuatu kenaikan yang rasanya nggak wajar gitu ya, tiba-tiba loncat gitu. Nah, dari 20 saham ini satu ini kita drop karena tadi pertimbangan adalah ada kenaikan yang tidak wajar. Oke, nah teman sekalian, kalau kita sudah melihat dari data ini, inilah market caps-nya dari yang terbesar sampai yang terkecil, maka berikutnya yang saya lakukan adalah kita coba membobot berapa persentase dari market cap setiap saham ini dibandingkan dengan total IDX 20 ini. Oke. Nah, kalau kita coba hitung dengan rumus yang sederhana saja, ini di Bank BCA itu artinya market caps-nya itu adalah kontribusinya adalah 23% dari total saham-saham di IDX 20. Kemudian Bank BRI ini 12%, Telkom 12%, Unilever 11%, dan seterusnya sampai dengan Pegas ini 1%, kemudian ITMG 0%. Meskipun sebenarnya tidak 0% tapi adalah 0, gitu, tapi karena saya tidak gunakan 0, di belakang maka kelihatannya dia menjadi 0. Nah, ini adalah pembobotannya. Berikutnya apa yang kita lakukan? Kita mau menentukan Pareto. Jadi Pareto itu artinya apa? Pareto adalah kita menentukan mana saham-saham yang berkontribusi 80% dari total yang ada di IDX 20 ini. Nah, jadi kalau kita coba menggunakan konsep Pareto, maka Bank BCA ini kontribusinya 23%, kemudian Bank BCA plus BRI ini kontribusinya 36%, kemudian Bank BCA, Bank BRI plus Telkom ini 47%, seterusnya sampai dengan ITMG ini kontribusinya jadi total 100%. Nah, kalau kita bicara tentang Pareto, artinya kita ngambil yang mana? Kita hanya ngambil sampai dengan angka 80 saja. Inilah disebut dengan konsep Pareto. Nah, jadi kalau kita lihat dari data ini, maka mana yang menjadi alternatif pilihan kita dari 20 saham ini? Yang menjadi alternatif pilihan kita secara Pareto, artinya yang kontribusinya 80% dari total IDX 20 ini adalah ke 5 saham ini. Yaitu adalah saham Bank BCA, Bank BRI, Telkom, Unilever, Bank Mandiri, kemudian HMSP ya, Sampurna, kemudian adalah Astra International. Oke, jadi ini kita akan pilih menjadi sebagai sebuah pilihan kita yang pertama. Saya kasih warna, misalnya warnanya adalah warna hijau gitu ya. Nah, ini adalah yang menjadi pilihan kita sementara waktu kalau berdasarkan konsep Pareto. Nah, berikutnya teman sekalian, kita coba tambahkan data yang kedua adalah dengan 10 years performance atau performance selama 10 tahun terakhir ini. Nah, ini adalah datanya. Ini adalah tadi ya market caps-nya, kemudian ada bobotnya, kemudian adalah Paretonya. Kemudian ini saya coba ngambil angka berapa harga saham tersebut di akhir tahun 2009.
dan berapa harga sahamnya di akhir tahun 2019. Ya, ini adalah data-datanya, inilah angka-angkanya. Kemudian ini adalah 2009, ini adalah 2019. Nah, dari angka ini ya, maka kita bisa tahu berapa sih rata-rata pertumbuhannya setiap tahun. Nah, saya sudah menggunakan rumus annual compounding rate atau bunga annual atau bunga rata-rata tahunan. Maka kalau seandainya 4850 di tahun 2009, kemudian di Desember menjadi 33.425, itu artinya saham Bank BCA selama 10 tahun terakhir ini bertumbuh rata-rata per tahunnya adalah 21%. Kemudian berikutnya kita hitung lagi buat BRI adalah 19%, kemudian Telkom 8%, Unilever 14%, kemudian terus sampai yang ke bawah ya, Adaro ini ternyata minus 1%, jadi 10 tahun terakhir ini pertumbuhannya minus 1%. PT BA minus 3, kemudian Pegas minus 6, kemudian ITMG adalah minus 10. Nah, teman sekalian, inilah data performance selama 10 tahun terakhir. Nah, saya coba mengambil data tambahan. Ini adalah data yang saya ambil dari Bursa Efek Indonesia. Dia memberikan data di internet juga ada gitu ya, bahwa untuk div atau high div 20 ya, mulai dari tahun 2009 ya, tentunya dengan saham yang berbeda-beda gitu ya. Di tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 itu pertumbuhannya sebesar 129,67%. Nah, artinya teman sekalian, dengan return atau pertumbuhan selama 10 tahun sebesar 129,67%, itu kalau kita buat menjadi bunga compounding atau bunga rata-rata per tahun, itu sama dengan sekitar 9% rata-rata per tahun. Nah, kemudian teman sekalian, berikutnya kita cari mana saham-saham yang kinerjanya berada di atas rata-rata. Itu yang menjadi rekomendasi kita. Maka ini adalah di atas rata-rata, Bank BCA 21%, kemudian Bank BRI 19%, kemudian ini Telkom 8%, berarti di bawah rata-rata, saya tidak kasih warna hijau. Kemudian ini adalah Unilever 14%, saya kasih warna hijau. BMRI 13%, kemudian HMSP saya kasih warna hijau juga karena bertumbuh di atas rata-rata. Kemudian ASI saya kasih ini warna putih karena dia di bawah rata-rata. Kemudian Bank BNI, kemudian Gudang Garam ini di atas rata-rata, kemudian Bank BNI di atas rata-rata, Carun Pokpan di atas rata-rata, kemudian UNTR di bawah rata-rata, Kalbe Farma di atas rata-rata, INDF di bawah rata-rata, kemudian Tower ini di atas rata-rata. Nah, kemudian berikutnya yang lainnya adalah INTP, Adaro, PTBA, Pegas, ITMG, ini semua di bawah rata-rata selama 10 tahun terakhir. Nah, sehingga teman sekalian, kalau demikian ini adalah hasil akhirnya 10 rekomendasi saham yang bisa kita ambil dan kita pilih untuk tujuan jangka panjang. Di mana 5 yang pertama sekali lagi adalah Bank BCA, Bank BRI, Unilever, BMRI, kemudian HMSP. Nah, ingat teman sekalian, kenapa ini saya highly recommended? Karena masuk dalam IDX 20, secara Pareto mereka adalah yang top di IDX 20, artinya secara market capitalization yang mereka yang paling besar, kemudian juga mereka bertumbuh lebih tinggi daripada rata-rata IDX 20. Nah, kemudian rekomendasi berikutnya adalah yang kategorinya normal gitu ya. Ada Gudang Garam, adalah Bank BNI, Carun Pokpan, Kalbe Farma, dan Tower. Teman sekalian, ini adalah 10 rekomendasi saham untuk Anda. Sekali lagi, ini adalah untuk tujuan investasi jangka panjang. Dan saya tidak menjamin apakah 10 tahun ke depan mereka akan tetap bagus. Tapi kita berdoa teman sekalian supaya data ini benar, sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan finansial kita. Terima kasih. Kalau Anda ingin diskusi, Anda ingin bertanya, silakan Anda kasih komen di bawah dan saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Terima kasih. Sampai ketemu dengan saya di video-video yang akan datang. Bye-bye.